Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Kebenaran yang memerdekakan. Maka kata-katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang berkata, atau Yesus yang mengajar atau menyampaikan sesuatu poin penting kepada, dikatakan di situ orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus mengawali percakapannya itu dengan mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi di sini dalam refleksi kita mungkin yang dimaksudkan atau yang mau disampaikan oleh Yesus adalah, karena kamu percaya, dan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Karena seorang murid yang mendengarkan firman-Ku akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini firman itu tentu senantiasa menyampaikan kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu sesuatu yang yang mungkin baru dikenal oleh orang-orang ini. Kebenaran Allah artinya menempatkan orang percaya secara khusus,
Dan tentu dalam firman Yesus yang sudah berbicara, yang mengajar banyak hal, mengasihi musuh, mengasihi sesama, bagaimana cara membantu sesama, memperlakukan sesama, ya, atau bagaimana bertindak ya atas sesama, ya, atau bagaimana juga keberadaan diri kita sebagai manusia. Di sini firman-firman yang disampaikan oleh Yesus itu, ketika orang itu percaya dan mendengarkan firman itu, mereka mengetahui kebenaran. Ketika mereka melakukan semua yang diajarkan oleh Yesus atau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, pada saat yang sama kebenaran itu memerdekakan mereka. Artinya, mungkin sebelumnya orang-orang ini berada dalam ketidaktahuan, ya. Jadi mereka tenggelam dalam kegelapan dosa atau dalam selubung dosa, ya, yang memungkinkan mereka tidak lagi bisa berpikir rasional, tidak lagi memandang sesama sebagai sesama manusia, memperlakukan sama sebagai ya apa ada nilai dan tidak ada nilai, ya, atau sistem budak bisa jadi di situ, ya. Dan eh, apa namanya manusia itu seolah-olah diinjak-injak, ya, dalam arti tertentu ketika mereka tidak mengenal kebenaran. Tapi ketika mereka sudah mengenal, menerima firman dan menjadi murid Yesus, mereka mengenal kebenaran. Jadi kebenaran yang diajarkan oleh Yesus tadi itu melalui firman-Nya, dan ketika mereka melakukan itu atau menerima firman itu, secara otomatis mereka mengenal bahwa manusia itu lebih penting atau manusia itu ditempatkan di atas segala-galanya. Bagaimana Yesus yang yang melanggar hari Sabat, bukan berarti dia membenci bentuk-bentuk atau memanfaatkan hari Sabat itu untuk menginjak sesama, ya, dan sebagainya waktu itu, ya. Contohnya Yesus itu datang membela mereka. Bagaimana Yesus membela orang-orang kecil, ya, orang-orang sakit itu, ataupun orang-orang berdosa, pemungut cukai yang dianggap sebagai tidak memiliki nilai kemanusiaan yang bagus, ya, dalam pandangan sebagian orang. Yesus tampil di situ yang membela mereka, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memperlakukan kategori seperti itu pada manusia. Dan sesama manusia menghakimi sesama manusia dengan bertindak seperti itu, mengkategorikan manusia. Yesus tidak menyukai itu, sehingga Yesus pun berani mendobrak konsep-konsep itu. Dan di sini memang kehadiran Yesus itu selalu mendapat perbantahan, ya, selalu mendapat penolakan, ya, selalu mendapat semacam menghalang-halangnya, gitu, ya. Kita mendengar tadi bagaimana percakapan Yesus. Orang-orang itu selalu mengandalkan Abraham, ya, Bapak Abraham, tetapi mereka tidak bertindak sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Bapak Abraham itu, ya. Dan kalau mereka percaya tadi kepada Yesus, kepada firman itu, mereka percaya kepada Abraham, tetapi sekaligus mereka menerima Yesus karena Abraham itu adalah boleh dibilang ya sejalan dengan Yesus, ya. Jadi ketika mereka menerima Abraham dan menolak Yesus, ya tidak nyambung jadinya. Abraham itu memperkenalkan secara awali, ya, bagaimana bertindak kasih terhadap sesama, ya. Ya, bagaimana menghargai hidup, ya, menghargai ciptaan Allah itu sedemikian rupa, ya, melalui sikap manusia itu sendiri, melalui tindakan nyata dalam kehidupan. Tetapi mereka karena mengandalkan diri tadi sudah berkonsep bahwa karena kami percaya pada Bapak Abraham, maka kami nanti akan masuk ke sana. Yesus pun tidak dalam arti itu memberi suatu penjelasan yang lebih akurat sebenarnya. Kalau kamu percaya kepada Abraham, kamu harus terima saya. Apa yang saya ajarkan ini, itu adalah kebenaran yang sebenarnya juga sejalan dengan apa yang dipikirkan Abraham pada zaman dulu. Dan sebenarnya kalau semua mengatakan, ya, saya ini adalah Allah, ya,
sabda Allah yang disuarakan oleh Abraham dulunya. Oleh karena itu, kalau kamu percaya Abraham, berarti kamu juga percaya kata-kata Abraham dulu itu ya. Sebenarnya itu adalah suaraku juga yang kamu dengar. Dan sekarang ini suara itu sudah menjelma dalam diri Yesus itu. Kalau kamu menerima dia, itu artinya bahwa kamu menerima Abraham juga. Tapi disitulah ketertutupan hati tadi itu ya. Itu membuat tidak mampu mendengarkan sesama. Tidak mampu mendengarkan Yesus demikian rupa ya. Sehingga mereka tetap dalam kegelapan. Belum merdeka menurut Yesus ya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau kita belajar di sini, kita belajar tentang bagaimana kita mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah kita, Allah Juru Selamat. Dia menyampaikan ajarannya melalui gerejanya kepada. Dan itulah yang perlu kita dengar dan perlu kita lakukan dalam tindakan kita setiap hari. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang merdeka. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.